Kasus pelecehan menimpa bocah TK berusia 5 tahun di Pekanbaru Riau ini mirisnya korban dilecehkan teman mainnya hingga berulang kali. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan psikolog Setio Mulyadi. Selamat siang Kak Seto. Ya, selamat siang dengan Baik, dengan saya Wilson. Kak Seto. Kak Seto, ini bagaimana Kak Seto ya, menanggapi kasus yang ternyata anak TK ini dilecehkan dan ternyata Kak Seto ini dilecehkan oleh temannya yang juga masih anak TK, Kak Seto? iya, memang kadang-kadang kita tidak menduga adanya kejadian-kejadian semacam demikian ya, tetapi kami sendiri menjumpai beberapa kasus yang cukup cukup mengkhawatirkan, ini cukup banyak ya. Jadi dalam hal ini mohon yang paling penting adalah kewaspadaan para orang tua dan juga para pendidik. Kalau anak-anak dipercayakan ke sebuah lembaga sekolah, ya pendidik adalah guru TK, kemudian juga lembaganya dan sebagainya, agar betul-betul melindungi anak dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan. Nah, salah satu yang cukup menonjol adalah juga kekerasan seksual yang kadang-kadang tidak diduga pada anak-anak usia dini pada usia TK itu. Demikian, Kak Wilson. Baik, Kak Seto, ini ada informasi bahwa ternyata pelaku ini mengetahui tindakan kekerasan seksual ini dari ponsel ayahnya yang ternyata menyimpan video porno. Nah, mungkin saat ini anak sulit untuk dilepaskan dari gadget karena mungkin teman-temannya juga semua menggunakan gadget. Nah, lantas bagaimana ini juga orang tua sebaiknya bersikap dan mendidik anaknya, Kak Seto? Iya, saya kira bisa dimaklumi karena anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Anak-anak sangat mudah untuk melakukan suatu perilaku baru manakala dia meniru. Apakah meniru sesuatu yang langsung dilihat atau juga dari media-media sosial, televisi dan sebagainya. Jadi di dalam hal semakin maraknya anak-anak yang mohon maaf istilahnya kecanduan gadget, ketergantungan pada gadget yang berlebihan, maka mohon dikampanyekan ada semacam gerakan nasional cerdas menggunakan gadget. Bahwa gadget adalah alat. Jadi bukan yang salah, bukan gadgetnya, tetapi cara penggunaan alat tersebut. Sama halnya seperti pisau atau gunting. Apakah anak TK tidak boleh menggunakan pisau atau gunting? Ya tentu boleh, tetapi cerdas menggunakannya dengan tidak salah. Jadi misalnya ketergantungan berlebihan, menggunakan dengan cara yang salah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini khususnya anak-anak usia TK, mohon gadget itu betul-betul dibatasi penggunaannya, kemudian juga pada lingkungan yang selalu bersama, dekat dengan orang tua atau orang dewasa yang bisa bertanggung jawab terhadap perilaku anak, dan kemudian anak juga lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan semacam psikososial, bergaul dengan teman-teman, kemudian juga kecerdasan dalam menggunakan gerakan-gerakan fisiknya dengan melompat, berlari, atau mungkin melakukan suatu gerakan-gerakan bermain gembira dan sebagainya, sehingga dengan demikian anak tidak mengalami ketergantungan berlebihan pada gadget sebagaimana banyak kemudian menjerumuskan mereka dalam berbagai perilaku menyimpang, apakah dalam bidang kekerasan, sampai kepada mungkin juga kejahatan, karena kadang-kadang anak sudah mulai terdorong untuk melakukan suatu manipulasi dengan berbagai hal yang dilihatnya melalui media gadget tadi. Demikian, Kak Wilson. Nah, baik, untuk korban maupun pelaku ini sendiri yang masih anak TK, untuk transisi mungkin dari yang biasanya dia bermain gadget, kemudian saat ini jika secara langsung gadgetnya ditarik, Kak Seto, ini kan kebanyakan anak-anak mungkin ada yang marah, ada yang melempar barang-barang ke orang tuanya karena kesal gadgetnya diambil. Nah, bagaimana seharusnya orang tua secara perlahan mungkin mengubah kebiasaan-kebiasaan seperti yang Kak Seto tadi sebutkan untuk aktivitas outdoor ataupun psikososial? Iya, tentu tidak juga dengan cara kekerasan, misalnya dirampas, dipaksa, dan sebagainya, maka justru akan timbul berbagai permasalahan lain yang mungkin menimbulkan perilaku agresif yang mungkin menjurus kepada hal-hal yang lain, misalnya membanting barang-barangnya, memukul temannya, dan sebagainya. Jadi pendekatan bisa dengan cara mendongeng, dengan bernyanyi, dengan menciptakan lagu, misalnya pada anak misalnya begini, gadget, gadget, sungguh bermanfaat. Gadget, gadget ada gunanya. Ayo adik gunakan gadget.
dengan cerdas dan bijaksana misalnya. Nah, gimana maksudnya cerdas bijaksana? Ya, hanya berapa menit saja setelah itu sudah disimpan. Karena terus-menerus bisa merusak kesehatan mata, kita jadi kurang bergerak, kurang bergaul dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi dengan cara bercerita, mendongeng, bernyanyi, mungkin juga menggambar yang penuh rasa persahabatan sesuai dengan dunia anak, maka anak-anak pelan-pelan diarahkan. Dan orang tua juga harus memberi contoh. Jangan anak-anak nggak boleh pegang gadget, tapi orang tua terus pegang gadget. Wah, belum bikin konten, belum balas WA, dan sebagainya. Akhirnya anak-anak yang peniru terbaik, akhirnya juga akan mengalami ketergantungan pada gadget tadi. Jadi ayah bunda mohon mulai juga sekarang senang bergerak, senang berolahraga bersama anak-anak, bermain gembira, bernyanyi gembira dan sebagainya, sehingga anak mendapatkan contoh yang paling dekat dari orang-orang yang memang harus ditiru, yaitu justru dari para orang tuanya. Begitu. Nah, Kak Seto, kalau mungkin orang tua yang kebingungan untuk melihat anaknya seperti apa kondisinya, sampai tahap di mana orang tua melihat anak ini membutuhkan pertolongan dari kaum profesional, mungkin psikolog, untuk merubah kebiasaan anak, karena mungkin setiap orang tua juga tidak bisa mungkin secara baik mendidik anaknya karena mungkin ada aktivitas juga di luar rumah yang harus dikerjakan. Iya, mungkin mohon maaf kepada para orang tua harus menyadari kalau punya anak, mohon ada waktu untuk anak. Jangan ada alasan, wah saya nggak ada waktu untuk anak, saya sibuk bekerja. Kenapa punya anak? Begitu. Jadi harus ada prioritas untuk putra-putri yang sudah dilahirkan tadi, harus ada waktu bermain, harus ada waktu untuk mendengar suara anak, dan sebagainya. Dan jangan pernah tergelincir untuk melakukan tindakan emosional terhadap anak, misalnya membentak, apalagi memukul dan sebagainya, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, dan salah satu pelariannya adalah ke gadget tadi. Jadi marilah kita orang tua menjadi sahabat anak, selalu ada waktu untuk anak, dan kemudian juga melakukan suasana atau kegiatan yang penuh nuansa persahabatan, sehingga anak-anak tidak akan meninggalkan harapan-harapan nasihat dari para orang tua. Dan kemudian ini juga mohon dilakukan di sekolah. Orang tua juga harus menjadi, para guru harus menjadi sahabat anak, kemudian juga memberikan contoh-contoh yang positif dan selalu memantau. Sehingga jangan sampai ada kata, wah saya nggak tahu, wah itu mungkin namanya juga anak-anak dan sebagainya. Tetap harus ada pengarahan-pengarahan yang positif, dan setiap guru mohon bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi kalau itu kejadian di sekolah, karena ini juga sudah menjadi amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak wajib dilindungi dari berbagai hal yang bernuansa kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan mental maupun kekerasan seksual. Begitu. Baik, kita harapkan orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitar ini lebih aware terhadap perilaku anak-anak sehingga bisa membuat anak-anak ini bisa lepas dari gadget dan juga bisa bermain bersama anak-anak lainnya di dunia nyata. Terima kasih Kak Seto telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Kak Seto. Terima kasih.